Oke, langsung saja ya. Kita sudah menonton film yang begitu luar biasa. Film tadi mungkin menimbulkan banyak rasa emosi ya, dari rasa amarah, sedih, tidak nyaman. Ya memang itu kan fungsi film. Fungsi film adalah untuk memotret realitas sosial. Nah, malam ini kita tidak akan membahas siapa yang benar, siapa yang paling benar, tapi kita akan mendiskusikan apakah yang ingin disampaikan dari film ini dan apakah itu terjadi di samping kita. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran dua pemantik diskusi. Yang pertama ada Kak Ihan yang selama ini aktif dalam berbagai isu sosial dan kemanusiaan di Aceh, termasuk advokasi terhadap kekerasan berbasis gender, perlindungan perempuan dan kesetaraan di ruang publik. Nah, suara dan kerja-kerjanya menjadi pengingat bahwa perubahan tidak hanya datang dari layar, tetapi juga dari mereka yang bekerja langsung di lapangan. Silakan Kak Ihan, kita sambut ke depan. Nah, pemantik diskusi kedua yaitu Kak Lufiana, sutradaranya langsung dari film ini yang berkenan ya untuk bergabung bersama kami melalui via Zoom. Mungkin sebentar lagi akan kita tayangkan di depan. Nah, Kak Lufiana ini merupakan jurnalis dan pembuat film dokumenter yang telah lama bergiat dalam isu-isu buruh media, hak perempuan dan kebebasan berekspresi. Kak Lufiana akan berbagi langsung soal proses kreatif di balik More Than Work dan bagaimana ia menyusun suara-suara yang selama ini jarang terdengar. Nah, mungkin sembari menunggu Kak Lufiana, kita akan langsung berdiskusi dengan Kak Ihan. Nah, Kak Ihan, ini saya ingin mengambil kesempatan dulu ya sebagai moderator untuk langsung bertanya kepada Kak Ihan. Nah, kenapa apalagi tadi kan kita nonton bahwasanya kejadian-kejadian yang pertama oleh segmen pertama tadi yang membahas kekerasan seksual di industri media, itu kenapa setelah 11 kali dan lebih bahkan baru dilaporkan di 2017 kalau nggak salah. Padahal kejadiannya itu terjadi berbelas-belas kali di tahun 2013. Apakah ada pengaruh dari jurnalis senior? Tapi kan itu memang di kantor jurnalis ya, di mana kita para pekerja berharap bahwasanya kantor itu adalah kantor yang dapat memberikan informasi terbuka dan opini yang bagus untuk publik. Tapi mengapa di kantor tersebut bisa terjadi hal seperti itu? Silakan Kak. Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Senang sekali malam hari ini bisa hadir bersama Hafiz di sini. Dan pertanyaannya langsung berat ya. Itu sama seperti pertanyaan kenapa sih pelecehan seksual, kekerasan seksual justru sering terjadi di tempat-tempat yang menurut kita tuh paling aman, di rumah kita. Kita berpikir orang tua kita, maaf gitu ya, ayah kita, ayah tiri kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita mungkin kan nggak akan mencelakai kita ya, anak-anak perempuan kita. Tapi kenapa terjadi di situ? Nah ini sama juga sebenarnya dalam lingkungan kerja-kerja jurnalis di kantor, bahkan bukan hanya di pekerja media gitu. Karena kadang-kadang seperti ini ya, kekerasan itu terjadi justru di tempat yang paling kita aman, karena hanya orang-orang terdekat kita lah yang memungkinkan untuk bisa mencelakai kita, karena kan dia yang paling tahu kita ya. Misalnya kalau kita di kantor, jam-jam rawan, orang lagi sepi di kantor, yang tahu kan orang-orang di sekitar kita, bos kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya relasi kuasa. Kenapa sih korban-korban pelecehan seksual itu umumnya mereka baru terbongkar setelah peristiwanya itu terjadi bahkan mungkin bertahun-tahun kemudian. Yang pertama, kekerasan yang dialami oleh perempuan yang berhubungan dengan misalnya pelecehan seksual, kekerasan seksual itu tidak sama seperti mereka mengalami misalnya karena mereka korban kecelakaan lalu lintas. Ya, nggak ada perasaan malu, tapi kalau kita dilecehkan kita akan merasa malu. Yang pertama, kadang-kadang proses kita menolak bahwa peristiwa itu terjadi sama kita, itu lama sekali juga untuk kita berusaha untuk enggak nih. Ya, relasi kuasa itu yang membuat orang kemudian dia takut melapor. Karena kan kalau dunia kita bekerja, ada hal-hal lain juga yang menjadi pertimbangan kita. Ini kalau saya bermasalah sama bos misalnya, kalau saya lapor, nanti saya kehilangan pekerjaan. Kalau saya kehilangan pekerjaan, saya nggak punya sumber penghasilan,
bagaimana saya menghidupi saya, bagaimana saya menghidupi keluarga saya, bagaimana saya menghidupi anak istri, suami atau anak-anak saya untuk beli susu anak misalnya seperti itu. Jadi butuh waktu yang panjang juga untuk orang siap dengan segala konsekuensi. Kalau misalnya kita lihat tadi kan akhirnya beliau resign juga di situ gitu kan. Nah, ketika dia resign, otomatis kan penghasilan-penghasilan yang tadinya diterima di tempat pekerja itu kan juga terputus sampai di situ. Dan dia akan mencari pekerjaan baru dan itu juga butuh waktu yang kadang-kadang nggak sebentar, butuh waktu lama dan orang ketika tahu dia misalnya pernah menjadi korban-korban seperti itu ataupun misalnya dia apalagi dia langsung berhadapan dengan hukum gitu kan, melaporkan bosnya, orang juga akan berpikir 2 kali untuk kadang-kadang menerima dia lagi. Jadi tidak semudah orang nuntut, motor saya rusak nih karena tadi jatuh kamu senggol, nggak semudah itu. Biasanya orang-orang yang mengalami pelecehan seksual itu proses denialnya juga lama. Kan kita ada fase-fase juga gitu ya, fase penerimaan setelah kita bisa menerima bahwa itu sebagai suatu kejadian, baru kemudian kita bisa berpikir jernih, apa sih yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang orang di sebelah kita aja, dalam artian teman terdekat kita di kantor misalnya, itu nggak pernah tahu. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa temannya itu mengalami pelecehan seksual dari juga temannya sendiri yang laki-laki, mungkin karena itu tadi kadang-kadang kan orang ketika dia malu akhirnya dia menutup diri, dia nggak mau berinteraksi banyak. Tapi kalau kita teman yang peka, ketika ada perubahan-perubahan itu kan kita biasanya langsung tahu ya. Jadi kira-kira seperti itu Hafiz. Jadi memang itu bukan sesuatu yang mudah untuk orang bisa ini, karena apalagi ketika informasi itu beredar, jadi konsumsi berita, bisa-bisa si perempuan sudah tadi kena korban sekali dilecehkan, dia bisa mengalami pelecehan yang berulang dari pemberitaan media. Misalnya kalau teman-teman sering perhatikan gitu ya, di media itu kadang-kadang persoalannya apa, yang diangkat jadi beritanya apa. Saya juga maksudnya bekerja di media gitu ya, ini juga menjadi satu yang kayak jadi autokritik juga bagi kita gitu. Saya ingat sekali tahun 2013 di Banda Aceh waktu itu ada korban, anak kecil korban pemerkosaan dan kemudian dia dibunuh oleh pamannya di Pelanggahan di Kecamatan Kutaraja. Jadi waktu itu sampai ada aksi besar-besaran, kita demo di Masjid Raya. Nah di Masjid Raya itu ada aksi teatrikal waktu itu. Saya sempat orasi, jadi dalam orasi saya itu saya sempat menyinggung koran-koran kuning yang dalam tanda kutip mengeksploitasi korban-korban, maksudnya menerasikan pemberitaan-pemberitaan dengan cara-cara yang ada unsur-unsur seksualnya. Tiba-tiba ada orang yang datang bisikin saya, bek berat-berat tarihan, bek geruh-geruh tar gitu. Mereka bilang seperti artinya kita kan sama-sama pekerja media, janganlah serius-serius langsung-langsung seperti itu. Nah, tetapi bagi media, kita juga harus sadar bahwa media itu kan perusahaan. Yang namanya perusahaan, mereka kan pasti yang dikejar itu omset, profit ya. Jurnalisnya mungkin idealis, tapi perusahaan itu tidak pernah idealis pada kemanusiaan. Dia selalu berpihak pada kapitalisme ya. Siapa yang bisa mendatangkan uang lebih banyak, ya itu. Nah, salah satu caranya untuk mendatangkan uang lebih banyak adalah dengan mengeksploitasi tubuh perempuan. Gitu ya. Untuk awal lagi itu dulu. Memang jawaban Kak Ihan pas sekali ya, karena memang saya pun di lingkup mahasiswa sangat menyadari hal itu. Nah, sebenarnya saya masih banyak yang saya tanyakan ke Kak Ihan, cuma kan ini kita diskusi 2 arah, penonton juga bisa menanggapi, bertanya maupun memberi pernyataan. Nah sebelum saya lanjut nih, mengeroyok Kak Ihan, silakan penonton yang ingin memberikan tanggapan, boleh duluan. Ada? Oke, silakan. Berdiri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, perkenalkan nama saya Dian, kenal juga sama Kak Ihan, kebetulan beberapa kali pernah ngirim berita juga ke Kak Ihan. Saya tidak bekerja di media, cuma saya seorang pengajar gitu ya, tapi sebelumnya juga bekerja di NGO. Jadi isu-isu terkait pelecehan sebagainya kan nggak cuma di ranah media, juga di segala ranah ya, apalagi kita di Aceh ya, dengan edukasi terhadap isu ini tuh sangat kurang, entah kenapa dibikin kurang, ya maksudnya ruangnya sangat kurang. Tadi saya mungkin ingin tanya yang pertama untuk teman
pekerja di dunia media yang perempuan, ini kan kasusnya udah banyak sekali ya. Ini nggak cuma untuk pekerja kreatif dan sebagainya. Kasusnya itu udah segitu banyaknya. Tapi yang mungkin saya mau tahu, dari segitu banyaknya persentase kasus itu seberapa banyak sih yang melapor gitu. Karena kan dari yang melapor itu ujung-ujungnya akan menghadapi pihak BAP dan sebagainya nanti kan, yang seperti tadi kayak gitu, cuman segitu aja gitu kan, itulah yang akhirnya membuat orang tidak melapor dan konsekuensi selanjutnya yang akan diterima, makanya yang seperti itu tadi. Dan seringkali ternyata sistem ini terbentuk bukan cuman karena kita bekerja di male dominated ya, di ruang laki-laki, tapi ternyata perempuan yang lainnya tidak cukup mensupport kita gitu. Saya beri contoh, saya pernah bekerja di NGO di sini ya, di salah satu, saya bilang terus di Aceh gitu, bekerja di isu yang sangat seharusnya inklusif, tapi bekerja di jabatan tertinggi itu male dominated ya. Jadi sensual jokes itu udah hari-hari gitu ya. Kalau makan bareng sama bos-bosnya gitu, dengan perempuan yang bekerja di situ ya, sensual jokes itu udah sehari-hari. Biasanya cuma saya yang menolak untuk makan bareng gitu. Hal-hal itu dimulai dari hal-hal sederhana yang nantinya bisa besar gitu kan. Ya yang saya ambil singkap, saya nggak bisa ngerubah kantor itu, saya keluar biar nggak gila sendiri kan. Tapi yang kayak Kak Ihan sebutkan tadi, banyak sekali yang akhirnya memikirkan, kamu punya cukup uang untuk keluar, sementara kami ya makan besok pakai apa gitu kan, abuse of power-nya itu tadi kan. Jadi seberapa persentasenya itu seberapa banyak sih Kak, yang kalau Kak Ihan mau spesifikkan kondisinya di Aceh, boleh juga gitu, yang mau melapor, karena kasus ini sebenarnya banyak sekali. Saya pernah tidak saya spesifikkan, tapi berhadapan dengan seseorang yang seharusnya bekerja untuk menggali informasi lebih dalam ya. Dia bertanya, ini mohon maaf ini agak sensitif, bertanya ke korban pelecehan yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri dan diduga dijual juga, anak usia belasan tahun, yang bertanya ini, enakan mana? Tidur sama bapakmu, abangmu, atau yang mana? Jadi model-model seperti ini, dan kita tuh ditambah ruang edukasinya kurang sekali kan. Jadi ya seperti itu. Apakah sekarang pihak media di Aceh ataupun di Indonesia itu punya ruang untuk melaporkan dan diproses secara lebih baik dibanding ketimbang dulu ya kayak gitu. Kalau saya sih, modal saya viralkan, tapi kalau kakak yang bekerja di media prosesnya itu seperti apa itu, karena udah ekstrim kali seharusnya itu ya kondisinya. Iya, karena kan nggak semua orang juga siap kalau kasusnya itu viral ya Dian. Karena ketika misalnya kasus kita viral, berarti kan selain menyiapkan fisik, misalnya tadi karena kita lelah, diperiksa atau apa, kita secara mental juga kadang-kadang sering nggak kuat gitu ya. Nah kalau misalkan ditanya kasus, kenapa banyak orang kadang misalnya pekerja di media gitu ya, tidak mau melaporkan. Nggak semua orang paham bahwa kadang-kadang yang mereka alami itulah pelecehan seksual, itulah misalnya kekerasan seksual, misalnya kayak candaan-candaan yang seksis. Wah, bohai kali kayak pakai baju itu hari ini ya, menyala kali lipstiknya ya. Nah, misalkan yang seperti itu, kadang-kadang si perempuannya, si jurnalis perempuannya nggak nyaman, atau misalnya kayak catcalling gitu ya, sweet, mau kemana, misalnya gitu-gitu. Kadang kita nggak paham, ketika kita nggak paham kita menganggap itu kan biasa aja ya, sehingga tidak ada reaksi atau tidak ada menunjukkan ekspresi yang kita kurang senang. Atau kadang-kadang si perempuannya sudah menunjukkan ekspresi tidak senang atau dia berusaha untuk, apa sih alah itu aja sensi. Jadi perempuan ini serba salah, kita diam, salah sih, dicolek-colek diam aja, salah sih ini gini-gini. Tapi begitu kita bereaksi, Allah, dia lagi PMS ya, dia lagi ini ya, salah gitu, ke kiri salah, ke kanan salah, lurus juga salah gitu. Artinya itu tadi berhubungan juga lagi dengan relasi kuasa dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat kita, bahwa perempuan masih dianggap sebagai warga kelas 2. Nah itu yang membuat perempuan-perempuan akhirnya memilih untuk, maksudnya gini, kalau kondisinya masih bisa dia toleransi dia tidak laporkan. Tapi 2 tahun yang lalu ya kalau saya nggak salah, Aji pernah membuat semacam survei
kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Aceh gitu ya. Dan ternyata hasilnya lumayan mencengangkan. Tapi lagi-lagi itu ditolak. Jadi kita kayak, nggak mungkin lah di Aceh seperti itu. Teman-teman kita kayaknya orangnya baik-baik aja, nggak mungkin. Jadi kita selalu kalau ada hasil survei yang negatif gitu ya, selalu kita tolak. Bukan kita introspeksi, apakah selama ini mungkin saya menjadi salah satu pelakunya. Mungkin selama ini saya yang colek-colek teman saya, mungkin selama ini saya yang catcalling sama teman-teman saya. Kita nggak pernah mau introspeksi seperti itu, kita selalu saya enggak. Dan itu kan dari individu akhirnya terjadi secara kolektif ya. Kalau udah kolektif ya berarti masyarakat juga akan seperti itu gitu. Jadi kita selalu merasa diri kita paling baik. Ketika ada kesalahan itu bukan kesalahan kita, tapi ketika ada terjadi suatu kepalangan kita timpakan kepada itu tadi. Perempuan sih gini, perempuan sih makanya banjir kan, makanya ini kan. Jadi kira-kira seperti itu ya Dian ya. Karena yang pertama nggak tahu, yang kedua nggak punya ruang mau melapor kemana misalnya. Tapi sekarang Aji sendiri sudah menyediakan ruang-ruang itu. Jadi kalau misalnya kita nih mengalami pelecehan seksual, Aji punya kotak lapor. Bahkan misalnya lembaga-lembaga kayak SafeNet juga ya, mereka juga punya dan itu secara online. Tapi kadang-kadang kenapa juga orang misalnya nggak mau lapor, misalnya kan kayak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga itu punya UPTD, mereka juga punya nomor hotline. Tapi kadang-kadang kita juga khawatirnya gini, ketika kita melapor kan minta identitas ya. Itu di situ kadang orang merasa nggak amannya tuh di situ. Buktinya ketika ada orang lapor ke polisi, kenapa itu bisa tersebar? Sementara itu mungkin masih sedang proses BAP. Bahkan kadang-kadang yang tersebar itu BAP-nya. Siapa yang menyebarkan? Ya orang yang ada di ruangan itu kan. Berarti ruangan itu pun tidak aman bagi si korban. Makanya nggak heran kayak Dian bilang tadi, ada pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dia sudah terluka jiwa raganya karena dilecehkan secara seksual. Kemudian dia terluka lagi karena ditanya lebih enak mana atau lebih besar mana. Nanti muncul lagi tuh berita di media. Dulu saya pernah satu ketika baca media online, jadi dia liputan soal kasus perempuan yang bekerja sebagai PSK. Jadi perempuan di Aceh bekerja sebagai PSK di Medan. Jadi ecek-eceknya dia mau melakukan investigasi gitu ya. Tapi ceritanya setelah saya baca itu sangat runut. Jadi kayak kita baca cerpen. Bagaimana dia masuk ke ruangan, pakaian seperti apa yang dia pakai, bagaimana dia disentuh oleh pelanggan. Saya bilang ini bukan karya jurnalistik. Kenapa? Karena kalau kita berpatokan pada karya jurnalistik itu, jurnalis itu mestinya seperti dokter, seperti perawat, ada kode etiknya. Kode etiknya apa? Salah satunya adalah tidak mengeksploitasi tubuh perempuan. Nah misalnya kayak sekarang kan yang terbaru itu kasus tewasnya siapa yang anggota polisi Nur Hadi ya. Tapi kalau kita melihat pemberitaan si yang perempuannya namanya siapa itu, luar biasa ya. Luar biasa diekspos dia. Bahkan misalnya dulu dia kerja di mana, dulu dia sekolah di mana. Ada yang mengatakan bahwa dulu dia pernah ikut kontes hijab muslimah. Artinya apa? Artinya mau secara tidak langsung dia mau bilang, kok bisa ya dulu orang yang ikut kontes hijab muslimah, tiba-tiba sekarang jadi yang seperti itu. Nah itu kekejaman yang dilakukan oleh media gitu. Bahkan kalau misalnya kita lebih jeli lagi, banyak label-label yang dilekatkan kepada perempuan dalam pemberitaan. Misalnya perempuan cantik, koruptor cantik, ini cantik, itu cantik. Sementara sedikit sekali yang menuliskan bahwa laki-laki ganteng. Maksudnya bukan berarti harus dituliskan laki-laki ganteng, tapi beginilah perempuan itu dieksploitasi berkali-kali. Jadi sehingga orang kadang berpikir begini, wajar ya dia dilecehkan, dia cantik sih. Tapi kalau misalnya itu negatif, aduh cantik-cantik kok korupsi ya. Seolah-olah orang cantik gak boleh jahat, gak boleh melakukan sesuatu perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi memang itu fenomena ya. Dan menurut saya ini sesuatu yang memang harus menjadi musuh kita bersama. Dan seperti tadi kita katakan bahwa bukan berarti orang yang dia sudah bekerja di lembaga tertentu juga sangat clear dengan itu. Justru kadang mereka sendiri menolak. Makanya sekarang kan
apalagi saya bergabung di Aliansi Jurnalis Independen ya, AJI itu cukup progresif untuk menanggapi isu-isu yang seperti ini. Dan salah satu upaya mereka adalah misalkan membuat aturan-aturan turunan ya, aturan-turunan dari kode etik jurnalistik, bagaimana sih etika kita meliput ini, bagaimana kita meliput itu. Bahkan tidak hanya untuk perempuan, disabilitas juga. Jadi ada salah satu teman saya disabilitas, beberapa bulan yang lalu ketika saya wawancara dia bilang, Kak Ihan, saya itu paling males kalau saya diwawancara sama media. Kenapa? Karena saya tuh merasa dieksploitasi karena saya disabilitas. Padahal maksudnya gini loh, apalagi dia disabilitas fisik ya, tanpa kita bilang dia disabilitas, orang kan juga sudah melihat. Tapi kenapa harus itu yang dinyatakan? Nah ini juga menjadi satu problem bahwa ketika media ingin mengekspos seseorang yang misalnya dia disabilitas tertentu, dia itu harus punya prestasi yang luar biasa dulu baru punya tempat di media. Kenapa enggak dia sebagai manusia ya apa adanya saja, sehingga banyak disabilitas ini bukan mereka tidak berprestasi, ya mendingan mereka bekerja di jalan sunyi aja daripada kemudian nanti mereka dieksploitasi. Tapi kan kalau kita balik lagi ke konsep perusahaan tadi, ya karena ada ini kan, ada target-target tertentu, misalnya kalau sekarang itu supaya lebih clickbait misalnya, supaya ditonton oleh banyak orang. Bahkan media pun menurut saya bukan hanya media arus utama, media-media sosial juga banyak mengeksploitasi tubuh perempuan supaya banyak view-nya di media sosial. Tapi sayang sekali kadang-kadang justru perempuannya juga nggak sadar kalau dia dieksploitasi. Karena itu tadi edukasinya minim dan orang nggak suka bicara ini karena dianggap tabu. Gitu. Oke, sebenarnya saya masih mau bertanya tentang apa tadi, perempuan adalah manusia kelas 2. Sangat ingin bertanya, cuma kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu untuk memberikan tanggapan sembari menunggu Kak Lufiana juga bergabung. Oke, belakang. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo Kak Ihan, halo teman-teman, saya Nanda. Mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya ingin menanggapi bagus sekali ya, pada akhirnya lembaga di luar pemerintah seperti SafeNet dan AJI lebih berguna ya untuk kerja-kerja seperti ini gitu. Karena beberapa tahun, 2 tahun yang lalu saya pernah ditelepon tengah malam, itu kalau nggak salah antara malam Minggu atau malam Sabtu, ada kejadian pelecehan, kita nggak tahu hubungi kemana ya, katanya UPTD, tapi ternyata ya tutup juga Sabtu Minggu, hotline juga nggak bisa dihubungi kalau malam-malam gitu. Dan beberapa yang saya baca di media dan beberapa berita juga lapor polisi nggak ada gunanya, karena memang banyak sekali kasus, teman-teman bisa searching berapa banyak korban yang melapor akhirnya dilecehkan juga. Misalnya kayak bagian mana yang dipegang, bagian ini ya, tapi disentuh gitu. Terus pertanyaan kayak kamu menikmati ya, kan keluar cairan, padahal mata aja masuk debu tuh keluar air mata, itu bagian protek diri gitu, apalagi menjadi korban pemerkosaan gitu. Dan menanggapi juga tadi kenapa korban tidak melapor, karena di masyarakat kita terbiasa ketika terjadi pelecehan dan kekerasan itu yang salahnya adalah pakaian. Itu memang terjadi karena pakaian dia terbuka, dia memancing segala macam, sehingga ketika dia ketika dia melapor dan orang lain tahu, itu akan menjadi korban kedua kalinya, dia akan dibicarakan. Banyak kasus yang saya temui bersama teman-teman di lembaga, di NGO juga, ketika terjadi kasus pemerkosaan, baik itu terhadap anak, apakah orang dewasa, itu cenderung dianggap aib desa. Jadi itu tidak akan mempermalukan desa, dia yang harus pindah, sama seperti kasus seorang anak yang memang diperkosa oleh paman dan ayahnya, dan ayahnya kemudian dia yang harus pindah dari tempat dia tinggal. Jadi itu yang membuat orang-orang tidak berani lapor, dan kadang-kadang korban itu dilabelkan kotor sekali gitu ya. Jadi ada yang langsung mandi ketika memang dia menjadi korban, sehingga ketika divisum banyak bekas-bekas yang hilang gitu. Terus kemudian seperti tadi ada juga pada saat pelaporan itu akan dipersulit karena nggak ada bukti yang kuat gitu. Gimana bayangan kita gimana pemerkosaan atau pelecehan terjadi kalau ada saksinya gitu. Jadi kadang-kadang memang konyol gitu ya sistem pemerintahan kita.
Dan kebalik gitu. Kadang-kadang kalau kita nonton misalnya beberapa film sekarang itu mau tayang series kalau saya nggak salah itu ejakulasi dini. Gitu-gitu udah judulnya karena itu untuk menarik perhatian. Kadang-kadang film horor jualannya tuh perempuan pakai tank top segala macam itu yang dieksploitasi. Sedangkan film SpongeBob itu si tupai Sandy itu di blur loh teman-teman. Jadi maksudnya kita udah kebalik ya sistemnya. Mungkin orang-orang akan lebih nafsu kalau lihat Sandy gitu. Terus kemudian yang ingin itu yang tanggapan saya gitu. Dan yang ingin saya tanyakan Kak Ihan, kalau misalnya dalam media itu terkait etik dalam misalnya headline ataukah berita itu seperti apa? Karena teringat saya mungkin teman-teman pernah membaca juga beberapa tahun lalu ada media yang misalnya mengganti kata-kata misalnya diruda paksakah atau misalnya ehe oho atau apa itu sempat terjadi dan secara etik apakah itu memang disurati boleh disurati untuk tidak melakukan itu atau misalnya kan ada Aji sebagai orang yang misalnya sebagai payungnya lah gitu kan itu seperti apa Kak Ihan? Terima kasih. Itu berkaitan dengan bahasa jurnalistik ya. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal bahasa jurnalistik ya balik lagi aturannya itu ke kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers dan ini kan adalah amanah dari Undang-Undang Pers gitu. Nah bahasa jurnalistik itu bukan yang pertama maksudnya diantaranya adalah tidak boleh mengandung bahasa-bahasa yang memicu terjadinya sara termasuk memicu unsur-unsur pornografi ataupun porno aksi gitu. Jadi dia tidak boleh menggunakan kata-kata yang bisa membuat orang akhirnya dalam tanda kutip misalnya dia baca berita itu justru jadi terangsang gitu ya. Tapi koran-koran media-media di Indonesia melakukan itu, ya jelas-jelas itu mereka melanggar kode etik jurnalistik gitu. Tapi kenapa media-media yang seperti itu justru misalnya tetap langgeng gitu? Ya karena masyarakat menjadi pengonsumsi yang pasif. Padahal kan ada Dewan Pers. Kalau misalnya masyarakat cek. Oke, maaf, Ihan, suaraku kedengeran kah? Kedengeran. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, jadi seperti itu. Tapi coba masyarakat juga menjadi yang aktif ketika misalkan menemukan kasus-kasus seperti itu, surati Dewan Pers. Coba cek lihat bagaimana responnya. Itu ya. Saya dulu di awal-awal ketika masuk awal-awal sekali saya menjadi jurnalis, ya nggak sadar menjadi ini juga gitu ya. Karena misalkan bos saya, kadang-kadang berita yang saya buat kan ya biasa judulnya, nanti begitu tayang sudah ada kata-kata cantik gitu ya, sudah ada kata-kata tampan. Bahkan saya ingat sekali tahun 2012 ketika saya mewawancarai salah satu Kapolsek termuda di Banda Aceh, ada kata-kata ganteng ya waktu itu. Dan itu beritanya tuh luar biasa meledak ternyata, sampai ada orang tuanya itu, beritanya tuh sampai ke orang tuanya dan tetangga dia wartawan juga ketika ketemu saya disampaikan lagi, Ihan kemarin orang tuanya tuh komen gini, tapi maksudnya gini, berita itu positif sih gitu ya, tapi ya itu tadi kadang-kadang kan persoalan di tadi kan sempat disebut juga di ruang redaksi, itu kan ada jenjang. Jadi ada level wartawan, ada level redaktur, sampailah yang paling atas itu pemimpin redaksi gitu. Masalahnya kadang-kadang si wartawannya sudah paham soal standar-standar etika itu. Redakturnya yang nggak paham, udah kita bikin begini nanti belok lagi di sana. Tapi nanti dalihnya apa? Ya kalau kamu bikin berita judulnya gini-gini nggak ada yang baca, kita harus kasih pemantik supaya orang mau baca. Pemantiknya apa? Buat orang berfantasi gitu. Makanya kadang-kadang judul-judul di media itu suka yang fantastis, suka yang bombastis. Dikit-dikit headline, padahal isinya biasa aja gitu ya. Karena tadi Nanda juga tanya soal headline atau apa. Headline itu biasanya dia kepala berita. Jadi berita-berita yang masuk ke headline itu adalah berita-berita yang dalam tanda kutip substansinya lebih besar, efek ininya lebih besar lah, bukan berita-berita yang receh misalnya seperti itu. Nah makanya kalau fenomena juga kita melihat sekarang, mungkin juga karena kesulitan mencari pekerjaan ya, menjadi wartawan tuh lebih mudah dengan modal berani wawancara misalnya berani bisa menulis, ya orang dapat pers juga sekarang mudah. Apalagi kan kalau media online ya, media online itu kan sama kayak blog gitu. Maksudnya dia punya kemampuan mengotak-atik WordPress,
bikin berita 5 kali sehari, udah jadi gitu. Jadi segampang itu. Tapi dia lupa menjadi jurnalis itu bukan cuma sekedar bisa nulis, bisa wawancara, bisa ancam-ancam orang, tapi dia ngerti nggak standar-standar etika itu. Dan mengerti aja juga nggak cukup. Mau nggak dia menerapkan itu sebagai budaya kerja dalam lingkungan dia sebagai jurnalis? Nah, kalau kita tidak mau melakukan itu, ya berarti itu kan yang istilah-istilah yang sering kita dengar ya, melacurkan profesi demi keuntungan-keuntungan pribadi itu tadi. Itu ya Nanda. Mbak Luffy juga sudah di sini. Terima kasih Kak Ihan. Halo Mbak Luffy, salam kenal. Mungkin apa kabar Pak Luffy sebelumnya? Halo, biar teman-teman. kita lebih slow, soalnya tempo juga udah tinggi Kak. Apa kabar Kak di sana? Baik. Kabar baik, terima kasih sudah diundang. Terus senang banget teman-teman jam 10 masih semangat untuk berdiskusi ya. Ini Masih, karena Kak. malam minggu mungkin ya teman-teman di Aceh. Jadi Rutin, lagi apa nih? Lagi eh, apa namanya? Senang-senangnya ngobrol kali ya jam segini ya. Bener Kak. Memang ADF nih setiap malam minggu juga Kak soalnya. Oke, wah Ya. mantap, keren. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sama bobotnya sangat berat, tapi saya lebih memilih untuk pertanyaan pengantar yang mungkin untuk memperkenalkan kami semua bagaimana awalnya Kakak Lufiana kan menurut saya film ini terbagi menjadi beberapa segmen Kak. Mulai dari segmen di awal ada kekerasan seksual di media, kemudian tuntutan visual bagi wanita, dan kemudian jadi ada perjuangan kelompok-kelompok marginal yang mendapat diskriminatif di lingkungan. Nah, apa kegelisahan tertentu yang menjadi awal dari proses kreatif Kakak menyusun film ini sehingga film ini menjadi film yang begitu komplit Kak? Begitu mungkin menurut saya. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi kayaknya Ihan sudah membahas secara komprehensif gitu ya. Dan pertanyaannya juga seru gitu. Ada yang bertanya tadi sangat seru. Tapi tadi aku mau menjawab aja pertanyaan tadi ya. Jadi pertama film ini kan menceritakan 3 tokoh gitu ya, 3 tokoh di film gitu. Terus saya sebagai pengantarnya kurang lebih gitu ya, mengantarkan atau yang menjahit 3 tokoh ini gitu ya. Yang pertama adalah kisah Diar gitu, yang mendapatkan kekerasan pelecehan seksual dari bosnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah film itu dibuat di tahun 2019. Apakah itu sampai sekarang masih terjadi? Iya, gitu. Jadi ada ruang-ruang di media yang kemudian tidak mampu bersuara gitu ya, karena ada kelas-kelas di sana ya. Ada kelas pengusaha gitu ya, atau kelas bos yang disebutkan Rehan tadi. Jadi ada kelas bos, terus ada kelas pekerja gitu ya. Itu menunjukkan kelas-kelas yang kemudian pekerja tidak bisa bicara. Kalau teman-teman cermati tadi ada tulisan yang ada black gitu ya, latar belakangnya black gitu, terus kemudian ada tulisan-tulisan. Jadi ini sebenarnya kisah-kisah yang saya dapati gitu ya ketika saya bekerja di televisi gitu. Saya bekerja di televisi selama kurang lebih 13 tahun gitu. Nah, ketika bekerja di televisi, aku tuh melihat gini, di media cetak sama di media radio tuh agak berbeda ya ininya ya. Kalau di televisi itu benar-benar visual. Benar-benar visual. Bagaimana visual itu kemudian memperlakukan tubuh perempuan itu dengan seenaknya gitu. Jadi kalau nggak cantik nggak bisa jadi narasumber gitu ya. Terus kalau nggak menarik itu tidak bisa jadi presenter gitu. Dan lain-lain. Jadi ketika bekerja di televisi, saya tuh wawancara beberapa perempuan yang bekerja televisi yang mengatakan bahwa untuk menjadi presenter itu dia hanya makan sehari itu selembar 2 roti tawar gitu ya, biar tubuhnya selalu kurus. Bayangin aja, kalau dalam sehari kita hanya makan 2 lembar roti tawar, selebihnya tuh buah dan sayur gitu ya. Kalau misalnya dia malam-malam presenting atau dia bekerja gitu ya jadi presenter, itu dia hanya minum air putih.
Karena kalau minum sesuatu, misalnya buah malam-malam itu kan buah tuh juga beberapa mengandung gula gitu ya, kayak jeruk itu kan mengandung gula. Sampai segitunya gitu untuk mempertahankan tubuh gitu. Biar diterima tubuhnya menjadi presenter. Soalnya kalau dia gemuk atau dia lagi kelihatan gemuk atau dia hamil gitu ya, atau dia lagi menyusui sehingga tubuhnya kemudian berubah, itu dia nggak laku gitu. Jadi bagaimana visual itu memberikan standar-standar kepada para perempuan. Kalau laki-laki itu tinggal ya kamu yang penting rapi gitu ya. Tapi kalau perempuan itu harus kurus dan dia harus dandan dan dia harus kelihatan cantik, dia harus kelihatan menarik gitu. Jadi dalam visualisasi itu kemudian dia melakukan stigma terhadap tubuh perempuan gitu ya. Jadi musuh perempuan adalah tubuhnya sendiri gitu. Karena dia tidak bisa bekerja karena tubuhnya gemuk. Dia tidak bisa bekerja karena tubuhnya kurang menarik. Dia tidak bisa bekerja karena tubuhnya pengen makan tapi nggak bisa gitu. Jadi dia membunuh keinginan-keinginan tubuhnya sendiri gitu untuk berkembang, untuk berekspresi, untuk melakukan sesuatu yang dia suka, tapi dia nggak bisa gitu. Jadi bagaimana perempuan itu kemudian musuh perempuan adalah tubuhnya sendiri gitu. Teman-teman, aku masih bisa didengar kah? Masih Kak, jelas. Gitu. Terus yang kedua itu melalui kisah dari itu tadi kisah dari Diar ya gitu. Bagaimana eksploitasi tubuh perempuan gitu, sensasionalisme tubuh perempuan. Yang kedua dari Mbak Kumalasari ya, teman-teman tahu Kumalasari? Tahu. Kumalasari adalah seorang artis gitu ya, yang kemudian mengeluarkan banyak uang gitu agar dia diterima di industri, agar dia tetap bisa bekerja di industri. Sekarang banyak banget ya perempuan artis yang kemudian operasi plastik gitu ya. Yang terakhir Denada. Denada mengatakan bahwa mengapa operasi plastik karena dia butuh uang, karena dia pengen tetap berada di industri gitu, karena anaknya sakit dan lain-lain ya, semua punya alasan-alasan sendiri gitu. Tapi bagaimana industri kemudian menyetir tubuh perempuan sehingga harus melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penontonnya gitu ya. Diinginkan oleh orang lain gitu. Jadi orang-orang menjadi operasi plastik, operasi hidung, operasi ini itu makin banyak. Jadi kondisi yang dialami Kumalasari yang dulu diam-diam gitu ya. Teman-teman pasti ingat ya Krisdayanti ketika ditanya operasi wajahnya, dia bilang enggak gitu. Gitu kan. Kumalasari adalah orang yang kemudian terbuka gitu bahwa dia melakukan operasi gitu. Melakukan mempercantik, mempermak dirinya gitu. Istilahnya apa ya? Pakai filler lah, vitamin C atau apa gitu sehingga dia bisa bertahan gitu. Dan kondisinya ini semakin buruk karena semakin banyak orang melakukan operasi wajah gitu ya. Perempuan melakukan operasi wajah, terutama artis-artis, biar dia tetap bisa diterima di industri gitu ya. Jadi yang ketiga adalah Kanzabina ya. Kanzabina adalah kelompok minoritas yang kemudian tidak boleh tampil di televisi gitu atau di media penyiaran, lebih-lebih di televisi karena media televisi itu hanya mengenal laki-laki dan perempuan gitu, tidak mengenal jenis kelamin yang lain atau orientasi seksual yang lain gitu ya, tidak mengenal itu. Jadi film ini mengisahkan bagaimana industri kemudian memecah belah tubuh perempuan gitu, atau memecah belah selera penonton sehingga eh, sehingga penonton harus mau nggak mau melakukan sesuatu yang dimaui industri. Sehingga perempuan itu mau nggak mau harus melakukan yang dimaui oleh industri gitu. Nah, dalam industri itu ada persoalan apa sih selain melakukan eksploitasi tubuh gitu ya? Kan eksploitasi tubuh ya, kamu harus melakukan sesuatu yang disukai oleh industri, kalau enggak kamu akan tersingkir gitu. Itu kan yang selama ini dilakukan oleh industri gitu. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh industri adalah dia menghegemoni gitu. Hegemoni itu kan sesuatu yang harus kita lakukan walaupun kita nggak suka gitu ya. Dan hegemoni itu melakukan sesuatu secara halus sampai kita nggak tahu kalau kita tuh sedang terhegemoni gitu ya. Misalnya aku tuh nggak suka pakai sepatu hak tinggi gitu ya. Tetapi karena
hmm, tinggi, kamu akan kelihatan kurus gitu ya. Maka aku melakukannya gitu. Misalnya atau orang lain nggak suka pakai lipstik merah gitu ya. Tapi karena lingkungan itu mengatakan bahwa lipstik merah itu bagus dan itu membuatmu lebih cantik, maka kamu harus cantik dan menggunakan lipstik merah gitu. Jadi apa namanya itu yang dinamakan hegemoni kan ya. Hegemoni itu yang menyuruh kita melakukan sesuatu padahal kita nggak suka. Jadi selain eksploitasi, ada praktek-praktek hegemoni yang perempuan itu harus melakukan gitu. Seperti yang orang lain minta gitu. Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa aku nggak suka gitu. Tetapi mau nggak mau aku harus suka karena industrinya itu mengatakan yang kayak gitu. Jadi ada 5 praktek yang dialami perempuan. Jadi ada kekerasan, diskriminasi, gitu ya, atau stereotip, sensasionalisme. Yang keempat adalah praktek marginalisasi. Jadi marginalisasi tubuh-tubuh perempuan ya, sehingga perempuan itu lama-lama tidak mengenal tubuhnya sendiri. Dia harus melakukan sesuatu yang orang lain suka gitu. Nah ternyata industri di mana aja ya, karena ini kapitalistik gitu ya, kapitalistik gitu. Nah ternyata industri media adalah industri salah satunya yang kapitalistik. Praktek-prakteknya seperti yang diceritakan apa Rehan tadi ya, semuanya ya gitu. Itu adalah praktek-praktek hegemoni, praktek-praktek kekerasan, diskriminasi sensasional yang dilakukan terhadap tubuh perempuan di industri. Melalui apa sih? Pertama melalui konten gitu ya. Yang kedua melalui perlakuan terhadap pekerjanya gitu ya. Dan yang ketiga itu ada di ruang-ruang redaksi gitu. Jadi ada persoalan konten, ada persoalan pekerja, ada persoalan apa kebijakan gitu ya. Kebijakan tidak hanya di ruang redaksi, tetapi juga di pemerintahan gitu ya. Misalnya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, mengatakan bahwa minoritas seksualitas dengan yang berbeda itu nggak boleh tampil di televisi gitu. Jadi bagaimana kapitalisme yang kita kenal lewat iklan gitu ya, lewat apa? eh, Selama ini hanya di iklan gitu ya misalnya, itu kemudian merambah ruang-ruang redaksi gitu ya. Ruang redaksi menjadi alat kapitalisme baru gitu ya, atau alat apa namanya dia merambah ke ruang-ruang industri gitu. Nah itu yang membuat aku kemudian tergerak untuk membuat film ini karena di media itu ada banyak suara-suara yang dibungkam, ada banyak suara-suara yang nggak bisa ngomong gitu. Karena dia harus bekerja, karena Denada harus bekerja, karena anaknya sakit, karena eh, perempuan lain yang harus bekerja, karena harus menghidupi anaknya, dan lain-lain. Ada banyak sekali alasan sehingga orang bertahan dalam sesuatu yang dia itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua yang pengen aku ungkap di sini adalah bagaimana sih cara untuk menyelesaikan ini gitu. Kalau tadi Ehan cerita bahwa menyelesaikannya adalah dengan berorganisasi gitu ya. Misalnya Ajit melakukan sesuatu, Aji punya SOP stop kekerasan seksual, Aji punya ruang pengaduan untuk anggota-anggotanya ya. Itu satu hal gitu. Nah, hal lain itu yang waktu itu aku pikirkan gitu ya, itu adalah mendirikan media gitu ya, Koni.co gitu. Karena bagaimanapun juga itu adalah arena tanding yang musuhnya banyak gitu ya, musuhnya dalam tanda kutip ya. Industri yang sangat kapitalistik ini sangat menghegemoni gitu ya. Karena ruang tandingnya itu besar gitu, dan kalau kita nggak maju untuk bertanding gitu, aku pikir apa namanya, Aji kan juga terjun ke ruang tanding ya, dengan misalnya bikin SOP, bikin panduan dan lain-lain gitu ya, menyelamatkan pekerja-pekerjanya. Dan aku sebagai salah satu anggota Aji, juga salah satu jurnalis, kemudian terjun ke ruang tanding itu, dan teman-teman juga melakukannya ya, Ehen juga melakukannya, untuk membuat media baru sebagai ruang tanding gitu. Atau ruang yang kemudian memberikan penyajian atau perspektif yang berbeda gitu. Ada banyak sekali perspektif di dunia. Kalau selama ini kita kenal perspektif sensasional gitu ya, yang ini industri ada perspektif normatif gitu ya. Orang-orang harus sesuai dengan
norma-norma yang ada. Norma tuh banyak gitu, ada yang bagus, ada yang enggak gitu-gitu ya. Tapi kenapa hanya menjerat pada perempuan gitu. Nah, maka kemudian kita bisa membuat media baru dan membuat ruang tanding baru gitu. Membuat media dengan perspektif kritis gitu. Biar persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi gitu. Dan justru makin apa namanya kalau di dunia artis gitu ya, itu makin banyak gitu ya orang-orang yang perempuan yang operasi plastik gitu untuk agar kelihatan cantik dan tetap ada di industri gitu. Tetapi teman-teman juga bisa lihat ya, misalnya kemajuan-kemajuannya kan juga terjadi ya. Kampanye-kampanye perempuan semakin banyak gitu ya. Media-media yang membahas soal perempuan dengan perspektif itu juga semakin banyak. Artinya ruang tanding itu mesti kita apa namanya? Kita harus terjun di sana untuk memberikan perspektif gitu. Karena kalau ruang tandingnya dibiarkan, itu akan begini-begini terus gitu. Itu sih dari aku teman-teman ya sebagai pengantar. Terima kasih. Oke Kak, ya, memang pada akhirnya seperti yang Kak bilang tadi, tubuh perempuan bukan lagi milik dirinya sendiri ya, melainkan milik siapa penontonnya dan siapa audiensnya. Dan tadi juga sangat seru mendengar kata-kata Kakak bahwasanya kita harus terjun ke ruang tanding. Namun Kak, satu lagi sebelum saya melempar ke audiens, eh, setelah Kakak menerjunkan film ini dan terjun ke ruang tanding tadi, seberapa besar sih impact dari kita bergerak di situ, pribadi Kakak sendiri? Mungkin kalau impact bisa tanya orang lain ya. Bisa tanya Ihan, Ihan juga bikin media tuh. Tapi yang bisa aku katakan adalah misalnya kalau Konde kan mengawasi kekuasaan gitu ya, mengawasi pengusaha dan sebagai gerakan jurnalisme publik juga menjadi suara-suara publik gitu ya. Beberapa kali misalnya dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, itu Konde ikut berkampanye gitu ya bersama teman-teman sampai itu dari RUU menjadi undang-undang gitu ya. Terus kemudian RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Konde juga menjadi bagian dari sana karena gerakan jurnalisme publik dan ini semoga akan menjadi undang-undang gitu ya. Itu dari gerakan jurnalisme publik. Di luar itu misalnya Kode pernah meliput soal kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya waktu itu. Terus yang kemudian kekerasan seksualnya ditutup, kemudian gara-gara liputan ini menjadi terbuka dan menterinya bikin tim gitu ya untuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di sana gitu. Atau ada beberapa kasus persoalan seksual di Cilacap gitu ya, yang pelakunya 6 hanya satu yang ditangkap, tapi gara-gara Julius Konde dari 6 ini semuanya ditangkap gitu. Yang sebelumnya berkeliaran di mana-mana pelakunya gitu. Atau Konde pernah menuliskan soal minoritas seksual, bagaimana persoalan minoritas seksual ini adalah tidak bisa mendapatkan KTP untuk identitas dirinya untuk menjangkau BPJS gitu ya. Jadi menjangkau BPJS itu harus punya KTP. Teman-teman minoritas gender dan seksual ini susah banget membuat KTP karena itu. Nah, ketika Konde itu menuliskan gitu ya, dan wawancara orang BPJS-nya, kemudian bisa tuh teman-teman minoritas seksual dan gender itu bisa bikin itu karena rame gitu ya. Jadi di satu sisi no viral no justice gitu, tapi di sisi yang lain Konde kemudian apa namanya membuat perubahan-perubahan gitu ya, walaupun ini medianya kecil mungil gitu ya. Terus orangnya cuma berapa sih 15 sampai 20 orang doang gitu ya. Tapi paling tidak kita memberikan perubahan-perubahan walaupun kecil gitu ya. Dan itu juga bisa di apa ya disisir gitu ya. Misalnya banyak korban-korban yang kemudian mengadu ke Konde untuk dituliskan gitu ya. Terus Konde menjadi ruang diskursus baru gitu ya karena banyak sekali teman-teman mahasiswa yang apa namanya skripsi gitu ya tentang Konde atau tentang media-media perempuan gitu ya. Paling tidak ketika dulu hanya menjadi wacana gitu ya, kan kita tuh suka ngelihat oh di Eropa keren ya ada banyak media-media yang kemudian di Eropa itu bahkan spesifik banget gitu ya. Ada media yang hanya menulis soal penjara gitu. Ada media yang hanya menulis soal
apa namanya lingkungan terkecil gitu ya untuk perempuan di sekitarnya gitu. Ada media yang kemudian hanya khusus menuliskan soal dapur gitu ya. Bagaimana dapur kemudian menjadi alat buat perempuan gitu. Dia tidak mendomestifikasi, tapi menjadi alat untuk perempuan. Jadi liputannya hanya soal dapur, dapur, dapur itu tiap hari gitu ya. Nah, dulu kan kita hanya berangan-angan ya, aduh kapan ya Indonesia punya media yang nulis soal penjara aja sebulan sekali dalam bentuk newsletter dan pengelolanya tuh terus hidup karena dia pada pelanggan gitu ya. Di Indonesia kapan ya kayak gini? Jadi ketika aku berpikir bahwa kapan ya punya kayak gini, kapan ya punya kayak gini gitu. Nah, sekarang ketika terjun di lapangan, Koni umurnya hampir 10 tahun ya, Maret nanti sekarang umurnya 9,5 gitu. Jadi hampir 10 tahun dan membuktikan bahwa ternyata dari kecil upaya-upaya kecil ini walaupun kecil juga gitu ya, tetapi paling enggak ada hasilnya walaupun kecil-kecil. Gitu sih, Mas. Oke Terima Kak, terima kasih. kasih. Oke langsung penonton. Oke langsung ada. Oke. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggunya agak beda ya sekarang ya. Di apa namanya? Salam kenal. Nama saya Anggi Kurniawan. Teman-teman dari film juga. Saya datang sama istri saya di sini yang kebetulan mungkin punya biasanya dia nggak mau ikut datang tapi gara-gara ngeliat apa namanya temanya dia mau ikut datang, katanya relate gitu. Sedikit ngenalin sedikit nggak tahu, mungkin kayaknya dia nggak mau cerita juga gitu, biar saya cerita permukaannya aja lah gitu. Dia itu aktor, terus kemudian dia juga news anchor di sebuah stasiun TV swasta lokal gitu, dan kayaknya relate banget gitu karena kisahnya tadi juga beberapa terjadi sama dia gitu. Jadi nggak tahu apakah dia mau cerita atau enggak, yang jelas itu juga terjadi di Aceh dan itu ekstrim sekali gitu. Terus gini, ya tapi dia nggak sampai makan kue roti tawar sehari dua lapis ya gitu. Ini kami bentar lagi mau nyari sate nih, kalau kami kebiasaan kami begitu. Oh ya, sebelumnya saya juga pernah di Jakarta karena saya juga bukan asli di Aceh, karena sekarang udah tinggal di Aceh gitu. Dulu di 2013 di MD Entertainment, kemudian di Star Vision, kemudian juga di stasiun TV SCTV, Indosiar, juga MNC gitu. Dan kenapa saya sebutkan gitu, karena saya melihat juga keadaan industri film atau media di Aceh, di Jakarta, atau lebih tepatnya di nasional gitu. Itu peristiwa yang kita bahas dari tadi sama kita nonton film tadi, itu kayaknya barang yang udah gak ketolong lagi gitu. Saya udah pasrah tuh kayaknya tuh, gak ketolong lagi tuh. Kenapa saya bilang gak ketolong lagi gitu? Karena pada akhirnya tingkat toksiknya itu, lingkungan itu tuh seperti, ya gue makin belangsak gitu kan, makin gue ini ya gue makin bisa diakui gitu di lingkungan itu gitu. Contoh, misal kita kan kayak asing lah ketika melihat, kayak nggak nyaman ketika ada candaan-candaan tentang seksis apa segala macam gitu kan, eksploitasi perempuan di lingkungan kerja industri gitu. Apalagi pekerjaan seperti ini kan banyak banget perniknya ya gitu, pekerjaan yang kayaknya keren, gaul gitu kan. Ketika lu makin open mind, makin ya you makin diakui kayak gitu. Kayak suatu hari di lapangan, di lokasi syuting gitu kan, orang biasa dia buka-buka yang harusnya dia berganti pakaian di tempatnya gitu kan, dia biasa di depan cowok-cowok segala macam, karena ya keren nih gitu kan. Artinya apa ya, spotlight harus ke dia lah gitu. Itu salah satunya seperti itu. Terus kemudian candaan-candaan tentang itu hal-hal yang biasa gitu, bahkan dia si ceweknya sendiri nimpalin gitu.
nimpalin bahwasanya biar diakui gitu. Apalagi kan persaingannya sangat ketat tuh, ya kan. Nggak usah di kalangan yang artis-artis yang ngetop gitu, di ekstrasnya aja, wah gokil tuh. Apa namanya? Naiknya Alphard Extras loh itu. Maksudnya yang biasanya naik Honda naik motor itu mereka ada kastanya, mereka bersaing juga gitu. Untuk jadi paling ngetopnya di kalangan ekstras kayak gitu. Nah, kemudian harapan saya gitu. Di Aceh juga sebenarnya kan ada gitu lingkungan media dan lingkungan produksi film gitu kan. Yang saya juga sama teman-teman di sini juga sering bekerja bareng dan sering ya teman-teman seperjuangan lah gitu. Walaupun saya datangnya telat gitu, tapi sering lumayan sama Kak Ihan juga kita sering berkolaborasi gitu. Artinya ini masih ketolong kalau di Aceh menurut saya gitu. Maksudnya ya belum yang bagaimana gitu. Jauh lah dengan yang di Jakarta gitu. Karena lingkungannya masih sehat, masih bisa dikontrol dan masih bisa dimonitor kayak gitu. Jadi ketika ada yang nggak beres sedikit gitu kan sebenarnya harusnya udah nggak perlu lagi malu-malu gitu. Tetapi ya itu kembali lagi ke personal ya gitu. Karena gini, saya juga di sini beberapa kali produksi film gitu kan. Mungkin posisi saya gitu kan sebagai mungkin kalau di lapangan menyutradara gitu atau menulis skenario. Pokoknya mungkin secara hierarki mungkin punya tadi yang disebut itu kuasa tadi? Ya kayak gitu. Mungkin kayaknya saya paling berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual itu kayaknya. Maksudnya cuman kan tidak dilakukan kayak gitu loh. Maksudnya yang ngapain juga gitu kan. Maksudnya ini kerjaan harus segera kelar gitu kan. Itu memang sangat menggiurkan itu. Gampang banget itu dimainkan itu. Nah, ini sudut pandang sekarang ya. Sudut pandang yang tadi kan sudut pandang korban. Ini sudut pandang potensi pelaku nih ya. Ya biar anget dikit ya. Jadi kita gampang banget nih. Misal kita mau dari nulis cerita sendiri, nulis skenario sendiri, kita udah milih nih aktornya bakal siapa nih gitu kan. Wah ini cewek ini oke nih gitu kan. Bahkan filmnya dibikin sesuai dengan itu gitu. Itu pengalaman saya juga. Saya pernah juga kayak gitu soalnya gitu kan. Ya modus-modus tipis-tipis kayak gitu tuh terjadi gitu kan. Artinya ya untungnya saya bukan penjahat gitu kan. Jadi saya pikir itu semua terjadi di manapun gitu. Mohon maaf ketika ini jadi jokes ya, Mbak yang ada di sini. Ketika ini jadi jokes bukan berarti membuat masalah ini jadi sangat enteng ataupun bercanda gitu. Enggak, justru saya orang yang paling concern. Saya juga ketika sama Jamal ketika di lapangan gitu kan. Ketika ada talent cewek apa segala macam, kita tuh bener-bener jaga banget gitu kan. Nah ini jaga juga ambigu juga ya. Jaga seperti apa maksudnya? Maksudnya jaga itu dalam artian ya maksudnya ada yang di rumah juga kan. Terus kemudian kita beberapa kali bekerja keluar kota syuting sampai nginep gitu kan. Tentunya ada cewek, ada cowok segala macam, kita bawa kru dari sini ataupun ketemu dengan kru di sana gitu kan. Hal-hal kecil seperti mendampingi talent cewek itu harus cewek gitu kan. Orang wardrobe itu sebisa mungkin cewek gitu kan. Memang kita pilih itu gitu. Nah terus kemudian kayak hal-hal teknis seperti kita pasang clip on segala macam itu harus cewek gitu, yang untuk ke cewek gitu kan. Padahal sebenarnya gitu kan nggak apa-apa juga cowok yang masang ataupun sorry ya segala macam gitu kan. Itu di Jakarta biasa terjadi gitu kan. Tapi di sini udah cewek nih gitu kan. Artinya oke. Yang seperti itu, hal-hal kecil seperti itu yang kaitan dengan teknis gitu kan, itu harus dipertahankan dan harus dijaga bersama-sama lah kayak gitu. Terus ini terakhir, ini LGBTQ nggak ada yang counter nih gitu, biasa aja nih atau gimana nih, biasa aja apa gimana nih, atau oke aja nih di film ini gitu kan. Wah saya sangat menikmati tadi filmnya gitu ketika ini membicarakan tentang hak-hak perempuan ataupun tentang perempuan yang menjadi korban kayak gitu. Ini sangat layak diangkat gitu. Tapi ketika muncul loh kok ada LGBT gitu, cek ketika tadi
filmmaker atau Mbak siapa Mbak Luffy ya, sorry, Mbak Luffy menyatakan bahwa seolah di negara kita hanya ada 2 gender gitu, laki-laki perempuan dan tidak ada yang lain gitu kan. Wah, jahat sekali berarti orang tua saya ya, atau guru saya, atau ustadz saya, atau bahkan pemerintah saya gitu kan di negara ini. Karena saya nggak pernah diberitahu tuh ada gender ketiga tuh. Gitu. Saya taunya ada laki-laki dan perempuan gitu. Itu saya nggak diberitahu tuh gender ketiga tuh. Memang cuman 2 gitu. Apa saya nggak dikasih tahu atau seperti apa gitu. Nah maksudnya bahwa ya mungkin yang ada adalah laki-laki yang belok ataupun perempuan yang belok. Sorry, lagi-lagi bukan lagi ngejokes, enggak gitu kan. Ketika tadi dibilang bahwasanya LGBT itu susah diterima di industri media atau segala macam, enggak juga gitu kan. Pada faktanya di industri media dan industri perfilman kita gitu kan banyak juga didominasi teman-teman yang LGBT gitu. Banyak juga gitu. Banyak juga yang mendominasi itu. Bahkan wardrobe, makeup artis segala macam gitu kan yang ngetop ya yang ya seperti Bang Andri bilang gitu kan. Artinya apa? Selalu teman-teman ini mendramatisir gitu menurut saya gitu. Sorry ya gitu. Mendramatisir. Kenapa mendramatisir gitu? Lagi-lagi kita ribuan kali bilang kita nggak ada masalah dengan orangnya, dengan personnya kita nggak ada masalah gitu. Lalu di Aceh banyak juga kita ngopi juga gitu kan. Teman saya, partner saya, makeup artis saya ketika film itu juga gitu kan. Ngondek juga gitu. Bahasa kami ya, tongkrongan kami gitu. Nggak masalah, nggak ada masalah gitu. Sama sekali nggak ada masalah. Kita selalu ada jadi teman, jadi sahabat yang selalu mengharapkan kesembuhan kamu kayak gitu. Artinya ya mungkin ketika Anda belum dapat pekerjaan atau belum dapat tempat di industri film atau TV berarti segala macam gitu ya. Mungkin kalah saing aja gitu. Atau mungkin kurang jam terbangnya kurang kayak gitu. Maksudnya kenapa ini menjadi malah masuk jadi di film ini, itu yang mau saya tanyakan ke Mbak Luffy ya itu. Kenapa jadi salah satu item atau jadi satu isu yang diangkat gitu. Ketika itu bukan masalah, menurut saya bukan masalah gender tetapi ya masalah gender yang bermasalah gitu. Person yang bermasalah gitu. Lagi-lagi kita tidak lagi ngomongin orangnya, enggak. Orangnya kita semuanya bersaudara, siapapun kita bersaudara, berteman, bersahabat, bahkan di Aceh pun gitu kan kita berbaur gitu kan. Enggak ada judgement apa-apa gitu kan. Hanya saja yang memperjuangkan LGBT ini saya tanyakan apakah mau enggak gitu ketika anaknya nanti menjadi terinspirasi aja lah gitu kan. Terinspirasi ataupun menjadi gayanya seperti itu gitu kan. Itu aja sih. Mungkin kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes Mbak Lufiana mau dijawab dulu atau kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Boleh dijawab dulu nggak apa-apa ya? Oh, oke lanjut Kak, silahkan. Terserah aja, enaknya Nggak apa-apa, gimana? nggak apa-apa Kak. Biar lebih nyaman, biar langsung responsif. Oke, tadi maaf namanya Mas siapa? Mas Anggi. Mas Anggi, Anggi, Mas iya. Anggi. Oke. Mas Anggi terima kasih ya. Jadi sebenarnya yang diceritakan Mas Anggi tadi itu memang banyak terjadi di dunia film gitu ya. Jadi terima kasih sharingnya Mas Anggi karena Mas Anggi cerita banyak banget gitu ya. Dulu waktu aku mau bikin film ini tuh aku temuin tuh yang orang kayak Mas Anggi gitu ya yang punya cerita banyak banget itu aku temui gitu terus aku catat gitu ya kan. Di media itu menurutku lebih terbuka ya dibandingkan di film gitu. Di film tuh agak tertutup gitu loh. Kenapa tertutup? Karena kontraknya kontrak pendek gitu ya. Jadi kalau aku sebut pekerja media, pekerja industri kreatif gitu ya, itu adalah pekerja prekariat baru gitu. Kerja prekariat lama itu kan kayak pekerja rumah tangga gitu ya, yang nggak dikontrak gitu ya, atau apa namanya yang dipekerjakan sebulan kalau majikannya nggak suka dia diputus kontrak apa namanya di PHK gitu ya tanpa kontrak itu prekariat lama. Nah prekariat baru itu adalah pekerja industri gitu. Teman-teman pernah sering sering tahu kan bahwa pekerja film tuh kontraknya sebulan gitu ya.
Atau misalnya menulis skrip hanya seminggu gitu ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu menulis skrip hanya seminggu, atau dia syuting hanya seminggu, atau dia wardrobe, atau dia apa dalam seminggu gitu. Maka kita tuh menyebut dia prekariat baru gitu, pekerja prekariat baru. Prekariat adalah pekerja rentan gitu. Dan itu akan semakin banyak ya. Di revolusi industri 4.0 gitu. Jadi sebenarnya waktu Kumalasari itu aku membuat itu karena aku melihat kayaknya revolusi industri 4.0 ini akan menciptakan pekerja-pekerja prekariat baru. Ternyata memang benar gitu ya, semakin banyak. Apalagi nanti revolusi industri 5.0 gitu. Bahkan tanpa kontrak karena udah ada robot-robot gitu ya. Udah ada AI, jadi bikin naskah nanti dari AI gitu ya. Terus apa, Mas Anggi tahu banget lah soal ini ya. Terus kemudian apa? TV kan juga presenternya sudah dicoba ya pakai AI dan lain-lain gitu ya. Nah, itu akan menumbuhkan prekariat-prekariat baru yang semakin banyak gitu ya. Yang tadi diceritakan itu adalah itu jamak terjadi. Nah, di film itu ternyata tidak banyak orang yang berani untuk bicara karena dia kontrak-kontrak pendek gitu. Jadi udah kontrak pendek, nyari kontraknya aja susah gitu ya. Terus nyari kerjaan baru aja susah gitu. Terus kemudian kalau mencoba kritis, ya udah lu nggak akan dipakai lagi gitu. Karena apa? Karena ini ada kayak jaringan gitu ya. Semacam jaringan yang mempekerjakan itu aja kayak Mas Anggi bilang itu ya. Ya temennya yang diajak itu lagi, itu lagi. Nah, kalau pekerja ini kritis atau dia memprotes atau apa dan dia keluar dari lingkaran itu, artinya dia peluang untuk bekerja itu dia harus mencari jaringan baru lagi. Padahal jaringannya sudah dikuasai, ada jaringan A, jaringan B, jaringan C, gitu-gitu ya. Maka kemudian itu menjadi sulit untuk bergerak gitu bagi pekerja ini. Nah, di film itu ada banyak sekali cerita-cerita yang didiamkan gitu ya teman-teman. Ada misalnya salah satu artis itu dia dilecehkan oleh seorang sutradara yang udah seorang pemain film yang udah tua gitu ya. Jadi, "Hai, kamu anak baru ya?" Terus tiba-tiba tangan sutradara ini setelah salaman dia masuk ke roknya gitu loh. Kayak gitu, "Heh," gitu-gitu loh. Jadi kayak gitu dan itu didiamkan gitu. Terus kemudian bukan didiamkan, nggak ada yang berani ngomong gitu karena dia sangat senior gitu ya. Sangat menguasai jaringan dan lain-lain. Kalau di media udah ada Aji gitu ya, terus mereka juga teman-teman jurnalis ini berani untuk bicara walaupun nggak semua gitu-gitu ya. Tapi di film itu sangat tertutup gitu. Terus misalnya pekerja magang gitu ya, ini yang aku liput ya, yang aku liput dan aku wawancara. Pekerja magang di film gitu ya, dia itu ditawari untuk nanti kamu nggak cuma magang kok, kalau ada festival film kamu juga bisa jadi moderator gitu. Tapi kamu harus mau kencan sama salah satu sutradaranya atau produsernya dan lain-lain gitu. Dan itu dilakukan secara tertutup gitu. Em, itu ada diskusi-diskusinya ya teman-teman dan apa namanya membukanya itu susah banget. Semuanya tuh apa namanya baru dalam tahap diskusi-diskusi gitu. Kalau di media itu mending banget ya ada dewan pers yang apa namanya mengawasi gitu ya dengan kemarin bikin SOP stop kekerasan seksual waktu ketuanya Mbak Nini Rahayu gitu ya dan lain-lain gitu. Media juga apa namanya jurnalis-jurnalisnya juga berani untuk bersuara gitu. Tapi di industri film itu industri yang sangat tertutup karena prekariat-prekariat baru gitu. Coba nanti kalau pekerjaan-pekerjaan ini diganti oleh robot-robot, oh makin hilang tuh pekerjaan-pekerjaan di industri film gitu. Itu komentarku ya. Jadi memang terima kasih ya di Aceh apa namanya ada tadi ya misalnya clip on dipasangkan oleh perempuan gitu ya. Itu eh, bagus ya orang makin tahu bahwa ada titik-titik yang bisa melakukan bisa ada pelecehan di sana gitu. Maka perempuan yang melakukan gitu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga soal LGBT, Mas Anggi kita kayaknya berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa kan.
Berbeda itu kan hak setiap orang ya untuk berbeda gitu. Nah, aku mengangkat ini itu bukan karena dari omong-omongan terus kemudian aku juga bisa memperlakukan orang lain LGBT juga sama gitu. Ada banyak gitu ya. Dan dia ada di tongkronganku atau tongkrongan orang lain gitu ya. Tetapi ini kan udah jadi kebijakan gitu bahwa sebagai manusia dia tidak boleh tampil di televisi gitu. Itu ada suratnya resmi gitu ya dari Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Dan ketika pemerintah gitu kan dia lembaga negara ya gitu, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah KPI ini ya. Ketika lembaga negara mengeluarkan surat itu artinya dia mendiskriminasi gitu. Kan nggak mungkin ya misalnya apa namanya LGBT ini dibunuh aja karena dia bukan manusia gitu ya. Dia bukan manusia yang diciptakan Tuhan gitu. Nyatanya ada gitu, nyatanya tuh ada manusianya gitu. Dia bukan apa namanya em, dia disuruh memilih ketika pemilu gitu ya. Ketika pemilu kan beberapa politikus itu kan menggunakan waria yang kerja di salon untuk sosialisasi. Karena waria yang punya salon itu temennya banyak gitu. Jadi ketika pemilu negara itu mengakui dia sebagai warga negara gitu ya. Eh, tetapi ketika di luar pemilu dia tidak diakui sebagai warga negara gitu. Kamu tuh bukan warga negara, mati aja loh gitu. Padahal dia dilahirkan oleh ibu yang rahimnya itu perempuan Indonesia gitu. Nah, apakah ketika misalnya aku punya adik atau aku punya kakak atau aku punya anak seperti itu, apakah harus diungsikan ke luar negeri gitu? Dengan atas nama bahwa em, orang Indonesia nggak suka sama lo gitu, pemerintah nggak mau sama kamu, lembaga negara nggak mau kamu hidup di sana gitu. Apakah dia harus berwarga negara asing gitu ketika kita emoh atau ketika kita nggak mau melihat dia gitu. Jadi film ini memperjuangkan soal hak dia sebagai manusia gitu, sebagai warga negara yang lahir di Indonesia dan kemudian didiskriminasi karena dia harus kehilangan pekerjaan, nggak bisa masuk televisi gitu. Memang banyak LGBT memang gitu-gitu ya. Itu kan tapi ketika lembaga negara mengeluarkan itu gitu, jadi dia harus apa dibunuh gitu ya, dibunuh aja gitu ya, nggak diakui sebagai warga negara atau disuruh pergi gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita semua mau gitu, ketika teman-teman LGBT menganggap yang heteroseksual ini, misalnya aku heteroseksual ya karena aku menikah dan dengan laki-laki dan aku punya suami, itu menganggap yang heteroseksual itu justru bermasalah gitu. Misalnya heteroseksual ini bermasalah gitu. Dan di bumi hanguskan aja mereka nggak boleh hidup di dunia Indonesia ini gitu ya. Karena apa? Heteroseksual bermasalah, yang melakukan korupsi itu yang paling banyak itu adalah heteroseksual gitu. Yang melakukan kekerasan itu yang paling paling banyak heteroseksual gitu, laki-laki dan perempuan gitu. Yang banyak melakukan diskriminasi yang kita sebut tadi itu laki-laki dan perempuan, laki-laki apalagi gitu. Nah, apakah kita juga mau ketika misalnya kelompok homoseksual itu bilang bahwa heteroseksual ini pembawa masalah di negeri ini. Jadi matikan mereka. Jadi bunuh mereka atau pergi mereka dari negara ini gitu. Atau misalnya lembaga negara bilang heteroseksual bermasalah, jadi korupsi-korupsi itu penjara itu semua heteroseksual gitu. Jadi karena bermasalah maka dia nggak boleh hidup gitu. Jadi film ini tuh menghadirkan manusia-manusia yang punya kepekaan-kepekaan dan dia apa namanya mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dan dia harus bersuara. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Luviana. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Idrus. Menarik sekali film ini karena bisa membuka mata kita pada akhirnya apa yang hadir ke televisi kita rupanya di belakangnya luar biasa busuk ya. Terima kasih Mbak Luviana telah membuka mata kita di Aceh yang industri filmnya kayak gini-gini terus nih.
Kalau di Medan orang nonton film mungkin untuk hura-hura, untuk kesenangan. Kalau di Aceh disuruh berpikir lagi Mbak. Bayangkan betapa orang Aceh berpikirnya luar biasa kuat ya. Harusnya kan nonton misalnya film-film kartun misalnya, kemudian pulang kita senang gitu kan. Ini setelah nonton kita diskusikan lagi, kita perah pikiran kita yang sebenarnya pikiran orang Aceh tinggal segini Mbak, segini lagi nih, sebesar jantung mereka masing-masing. Tapi disuruh berpikir lagi. Ini pikir tentang yang apa masalah-masalah di industri misalnya. Belum lagi nanti ada yang berpikir nanti ke depan ada yang akan bikin film tentang isu lingkungan, mikir lagi orang Aceh. Dan yang datang kawan-kawan kita juga, orang yang sama lagi. Tapi kebahagiaan di Aceh adalah berpikir, karena kita punya budaya warung kopi. Gitu. Saya tidak terlalu mengerti bagaimana masalah di belakang industri media atau industri perfilman. Walaupun Ihan dan saya dulu kita pernah satu kantor ya di Aceh Time Aceh Post. Ya. Tapi saya sebentar, Ihan paling lama. Tapi saya fenomena yang tentang ruang aman terhadap laki-laki dan perempuan bukan hanya di industri, tapi coba sekali-kali main olahraga atau lari-lari di Stadion Harapan Bangsa. Ada satu relasi kuasa yang paling berbahaya yaitu moncong kamera. Mungkin kawan-kawan yang pernah lari-lari di sana pasti lagi lari-lari kan tiba-tiba kita udah ditodong. Tadi saya berpikir gini, ini kayak masa konflik ya. Ada tentara di pos, kemudian kita pulang sekolah, ada moncong minimi yang senjata punya punya peluru panjang. Kalian bisa lihat di peluru Rambo yang dililitkan di badan itu minimi. Jadi begitulah yang terjadi di Aceh. Kita selama konflik berhadapan dengan moncong senjata. Ketika sekarang damai di Stadion Harapan Bangsa dengan moncong kamera. Jadi sama aja sebenarnya. Yang kita hadapi adalah moncong. Kalau di antar tetangga itu moncong tetangga yang mulutnya nggak bisa diam. Moncong. Kalau kita di Medan moncong ya. Nah, aku tidak tahu apakah itu legal, apakah boleh gitu, karena kalau perasaan saya pribadi udah pakai perasaan, nggak pakai logika nih. Kupikir nih nggak bisa begini, tiba-tiba dia langsung arahkan kamera ke kita, kemudian dia foto, nanti dia bilang, kutanya ada kawan aku, kutanya, kayak mana aku bisa dapat foto kau? Nanti kau bikin foto you segala macam, dan parahnya Ihan, itu kawan kita semua kan? Ya nggak? Oh, mampu kima kali orang tuh ku tengok. Serius ku bilang. Ada satu kawan aku karena aku bisa bercanda dengan dia, aku bilang begini. Kau ngapain kau foto-foto anak orang, apalagi perempuan? Buat apa itu semua? Jangan nanti kau bawa pulang. Bisa saja kau kan menggunakannya untuk lah nggak disebarkan ke medsos. Dia gunakan ke pribadi. Kalau bahasa anak sekarang apa? Bacol. Ya nggak? Cari sendiri itu bacol itu apa? Bahan coli. Ya pada akhirnya kita harus ngomong. Aku dari kemarin ini di mana harus mau tulis di medsos, takutnya gini. Telak sekali kok tahu, maksudnya hukumnya boleh gitu atau itu legal gitu. Ternyata kan apakah legal nggak sih? Tidak kan? Aku pikir syariat Islam dari dinas syariat Islam daripada nyari-nyari orang pakai celana pendek gitu. Orang foto you itu dulu yang harus diangkut dan dikeluarkan dari arena tempat kita jogging. Ike gara-garanya anak jale kena gara-gara juha. Anak belum le. Pro kayak gara you gara. Seandainya aku artis atau aktor, aku udah dikeluarkan dari urusan industri film. Tapi karena kita bukan artis, ya nggak apa-apa. Bahaya gede pro kan, tanda kita makmur kan. Nah itu aku mau tanya sama Ihan sebagai orang yang sekarang di AJI gitu, apakah tindakan memotret orang tanpa meminta izin, ya mungkin kawan-kawan di sini ada yang dari hukum gitu ya, apakah dibolehkan? Walaupun kita bisa membelinya dengan membuat akun foto you, kemudian deteksi wajah ya katanya gitu kan, nanti langsung kelihatan gitu. Aku karena langsung coba di samping dia, kayak mana cara belinya? Rupanya dikasih tahu, oh begini, oh berarti tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk misalnya.
Misalnya kan nggak semua orang kan berpakaian sopan versi pemerintah ya. Sopan ini persis saya gitu. Aku aja celana pendek kali pakai di atas di atas lutut dan karena lagi basah celana panjangnya gitu. Nggak banyak, bukan satu. Jadi itu fenomena di lokal ya Mbak Lufiana, sekedar Mbak tahu bahwa di Aceh juga punya masalah, tapi bukan industri karena Mbak tahu sendiri bagaimana industri di Aceh. Industri di Aceh itu kayak gini-gini nih. Ngomong-ngomong aja gitu, itu industri. Jadi kita nggak besar-besar kali kayak di Jawa misalnya punya pabrik besar, nggak ada di sini Mbak. Di sini semua orang bekerja secara mandiri menggunakan otak dan pikiran dan psikomotoriknya untuk menghasilkan uang. Jadi orang tidak didesak untuk bekerja di pabrik rame-rame, bekerja di industri film, nggak ada. Kalau mau masuk industri seni gitu, masuk komunitas, itu dapat duit nggak banyak-banyak kali Mbak. Sebulan 3 juta, udah boleh ya. Plus kalau ada nanti dan lain-lain gitu, nggak boleh dikatakan. Nah gitu ya Han, aku mau tanya tentang itu, tentang bagaimana moncong kamera itu membuat kita soal ruang aman kan? Soal ruang aman, artinya kan moncong itu tidak tahu jenis kelamin ya kan, mau LGBT kayak. Bahkan ku tengok kambing-kambingnya lewat dipoto juga sama mereka. Itu anehnya. Dan Ihan ternyata tahu juga Ihan fenomena itu ya? Tahu. Alhamdulillah. Terima kasih Ihan. Terima kasih kawan-kawan, saya agak berlebihan mungkin. Nah, memang begini saya sukanya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku sendiri nggak pernah lagi lari di Belang Padang. Kalau di Stadion Harapan memang aku nggak pernah pergi ya. Tapi kalau di Belang Padang salah satu alasan yang membuat aku nggak mau lagi lari di sana itu karena banyak moncong-moncong itu juga tadi. Saya nggak nyaman gitu. Karena nanti di sini ada Mbak Lufi juga, nanti mungkin bisa ditambahin atau dikoreksi kalau salah ya. Belum lama ini kan pemerintah juga sudah mengesahkan undang-undang soal perlindungan data pribadi. Jadi kan foto-foto kita itu kan bahan pribadi kita. Dan itu termasuk salah satu yang pernah saya diskusikan juga secara serius dengan rekan jurnalis di Banda Aceh. Dan di Aceh sendiri kita tahu ya, yang punya banyak kamera itu kan juga jurnalis ya. Kamera yang moncongnya panjang, karena kalau masyarakat biasa kayak kita, kameranya kan cuma HP gitu ya, berapalah jangkauannya mereka. Tapi yang juga perlu kita tahu bahwa inilah industri. Jadi ketika kita berbicara industri bukan cuma soal misalnya ada pabrik ini, pabrik itu, tapi industri yang dibangun oleh kapitalisme. Di belakangnya si kapitalisme ini, dia melihat apapun, mungkin kalau upil kita bisa dilihat, bagaimana mengolah upil kita itu bisa menjadi penghasilan bagi mereka gitu. Nah caranya salah satunya adalah itu, mereka bikin aplikasi ini, aplikasi itu, kemudian bagaimana mereka secara tidak, kalau tadi misalnya Mbak Lufi ngomong soal hegemoni gitu ya, secara nggak langsung kan kita sudah terbawa ke dalam arus yang diciptakan oleh si kapitalisme. Orang yang punya moncong kamera bikin akun di situ, kemudian dia memotret orang diam-diam. Sebenarnya walaupun pakai sistem biometrik ya, jadi kalau misalnya mukanya nggak cocok, muka kita nih misalnya, siapa tahu pas ke Belang Padang kita bermake up gitu ya, karena dilihat orang. Nanti waktu kita mau cocokin, kita lagi di rumah lagi bare face gitu, nggak pakai make up nggak cocok pula gitu ya. Nah sebenarnya kan data pribadi kita sudah terdokumentasi di sistem itu. Jadi potensi untuk disalahgunakan juga besar gitu. Siapa ya, maksudnya gini loh, setingkat data yang dikelola oleh pemerintah aja bisa bocor, apalagi yang itu gitu, yang memang jelas-jelas tuh industri di belakangnya, industri kapitalis gitu kan. Dan kalau saya pribadi jelas-jelas itu melanggar privasi saya gitu, apalagi itu dilakukan di ruang-ruang publik. Nah kalau di media itu jelas, misalnya ketika kita mau mewawancarai orang untuk kita publikasikan, kesepakatannya harus ada di awal. Nah ini mumpung juga ada Mbak Lufi di sini, saya pernah juga dimentorin ya sama Mbak Lufi ketika peliputan jurnalisme trauma. Jadi ketika kita mau wawancara orang, kita harus kasih tahu dia tayangnya nanti di mana, kemudian potensi tersebar atau tidaknya seperti apa. Misalnya kalau di TV ya kita harus kasih tahu ini beritanya tayang di TV. Jadi si orang narasumber kita itu dia setidaknya punya bayangan. Tapi kalau ini kan tidak, tahu-tahu nanti fotonya itu nongol di Facebook. Dan yang saya takutkan juga seperti yang Idrus bilang tadi, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi biak untuk mereka berfantasi. Dan ini saya pernah temukan kasusnya. Jadi
di tahun 2000 berapa lah gitu waktu saya mengisi kegiatan di jurnalis mahasiswa, belakangan dia muncul gitu dan nggak tahu kenapa juga dia cerita. Jadi dia suka melihat orang-orang dengan sepatu-sepatu tertentu gitu ya, dan itu sepatu loh padahal, kaos kaki. Jadi orang-orang yang punya kelainan-kelainan fantasi seksual seperti itu, kita kan nggak bisa jamin ya, bisa jadi itu modus dia gitu. Nah menurut saya kalau misalnya yang seperti ini kita boleh mengajukan keberatan-keberatan juga gitu ya, misalnya ke instansi-instansi terkait yang menurut tadi misalnya ke Diskominfo, dia lebih terkait ya soal bagaimana kenyamanan kita di ruang publik juga gitu. Selain juga mungkin edukasi kepada tapi yang melakukan justru orang yang teredukasi ya, maksudnya orang-orang yang juga mereka sudah paham lah soal ini. Bahkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi itu tadi, kita juga enggak sembarangan bisa ngasih nomor handphone orang. Sebenarnya sampai ke situ diatur. Jadi kalau kita mau nyebarin nomor HP orang, kita harus tanya dulu sama yang bersangkutan. Ini saya boleh nggak ngasih ini ke si ini gitu. Jangan tiba-tiba nanti dia ditelepon oleh orang-orang yang tidak dikenal gitu. Dan menurut saya ini juga harus kita wacanakan terus supaya ini menjadi kesadaran bersama bahwa sebenarnya beberapa malah yang misalkan saya lihat juga betul Idrus, foto-foto yang maaf kita bilang dianggap misalnya perempuan kadang dari belakang gitu ya, pas lari nampak bokongnya gitu. Terus nanti foto bokong ini difoto lagi sama orang lain, di screenshot, disebar, hai ka ule hai di Aceh kali. Jadi seperti itu, nanti korbannya perempuan lagi, dianggap salah perempuan, padahal yang motret pertama siapa? Laki-laki gitu kan. Itu tadi, karena mungkin dia melihat nih saya kalau saya post foto dari depan, kurang menjual, kurang memberikan efek visual. Saya jepretlah dari samping atau dari belakang yang memperlihatkan lekuk tubuh gitu ya. Karena kan apalagi misalnya sekarang banyak orang Facebook Pro ya. Itu juga saya lihat banyak yang menjadi postingan-postingan itu adalah foto-foto perempuan. Bahkan perempuannya juga kita nggak tahu siapa. Misalkan ada yang sekitar 2 minggu lalu lewat di beranda saya itu, saya tahu lokasinya di Aceh karena emang konten kreatornya itu di Aceh. Jadi ada ibu-ibu, dia sepertinya berboncengan kelihatan kayak suami istri gitu ya, tapi dia pakai bajunya itu setengah kayak blus, tapi blusnya ini longgar. Nah ketika dia naik sepeda motor, kan ini ya angin ya, jadi nampak tali BH. Ini kita dewasa ya, tali BH-nya itu kelihatan. Lalu sama dia di videoin. Terus dia posting di media sosial, dia bikin captionnya gini, kak hai kak aja, kahek tahei, tapegah, maksudnya lihatlah si ini, kita udah capek, kita teriak-teriakin, nampak punggungnya tapi dia nggak peduli. Menurut saya yang salah bukan yang naik sepeda motor, dia. Mestinya kalau dia tahu itu misalkan aurat, ya dia nggak usah posting. Dan itu kan sebenarnya melanggar hak privasi orang kan. Gonya kadang tengah mekarla guna aja rumah sakit atau hall guna aja. Tiba-tiba sudah ada orang menyebarkan. Dan itu fenomena yang terjadi sekarang di media sosial itu juga ya Mbak Lufia, yang kemarin itu sempat dikeluhkan oleh Aji bahwa misalnya kalau kita di jurnalis ini kan peraturannya sangat ketat ya, bagaimana misalnya standar-standar tertentu ketika kita mau meliput atau menuliskan berita. Tapi di media sosial itu dilanggar semua dan sanksinya nggak ada gitu. Tubuh perempuan dieksploitasi, bahkan misalnya di Aceh itu ada fenomena live di TikTok, buka BH gitu ya. Itu berangkat dari apa? Berangkat dari itu tadi, secara tidak langsung dia sudah masuk ke dalam arus kapitalisme yang dia pikir cuman bagaimana caranya dapat gift ketika dia live. Jadi hal-hal seperti itu nggak sadar bahwa dia sebenarnya juga korban. Jadi kadang-kadang korban itu nggak harus yang selalu terluka fisiknya ya, tapi dieksploitasi itu juga korban. Nah sayangnya kita banyak nggak sadar kalau kita sudah jadi korban dan dikorbankan oleh apa? Oleh kapitalisme itu tadi. Gitu. Mbak Lufi mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih tadi pengalamannya. Seru-seru ini ya, seru banget. Itu, sorry, aku mau tanya, moncong putih itu artinya, moncong putih. Moncong itu artinya, moncong putih mah Mbak Megawati zaman dulu, kampanyenya moncong putih. Moncong itu artinya kamera wartawan gitu ya?
kamera Mbak, tapi dalam konteks ini tidak merujuk pada profesi dia sebagai wartawan, tapi Oke. jurnalis yang sampingan sebagai fotografer foto you. Jadi mereka hunting foto oke. ke pusat ke lapangan gitu untuk motret. Banyak kan yang dipotret kan perempuan ya, karena perempuan juga suka sih ketika dipotret nanti. Maksudnya gini, beberapa yang saya kenal juga, saya kenal fotografernya dan yang dipotret itu kebetulan saya kenal. Jadi ada memang yang caption-caption, makasih ya udah fotoin candid kami. Jadi Oke. gitu-gitu. Dia bukan paparazzi gitu ya, bukan? Apa sih istilahnya? Kayaknya semi-semi. Semi-semi paparazzi. Cuman nanti fotonya diupload di aplikasi Foto You, Mbak. Jadi kesannya tuh kayak legal, tapi sebenarnya oke. ilegal. Ya. Sebenarnya Saya di punya akun ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, walaupun undang-undangnya banyak masalah gitu ya, karena sedang diadvokasi, di undang-undangnya tuh ada menyebutkan ya bahwa itu tuh dilindungi gitu. Tapi apa sih data kita yang, jadi gini, untuk di Indonesia gitu tuh soal internet gitu tuh bedanya sama Eropa gitu ya. Kalau di Eropa itu pembahasan dulu, diskursus, bikin kebijakan, baru kemudian teknologinya datang kan gitu ya. Nah kalau di Indonesia teknologinya tuh datang, semua orang shock, kaget, semua orang make, kebijakannya nggak ada gitu. Maka kemudian kita nyebutnya ini dunia baru gitu ya. Kalau dunia lama kan yang kita tempati ya. Yang kita tempati ini dunia lama nih. Tapi misalnya aku ngobrol sama teman-teman lewat Zoom, ini dunia baru gitu. Nah, ketika dunia lama aja yang sudah banyak aturannya, kita banyak masalah, apalagi dunia baru yang aturannya nggak ada, orang bisa maki-maki orang lain gitu-gitu ya. Terus orang tuh bisa tiba-tiba, kan kita sering ya, misalnya tiba-tiba ditelepon dari bank mana gitu ya, Ibu Lufiana, apakah Ibu punya waktu? Ah, ini siapa yang ngasih tahu kayak gitu-gitu. Nah, nomor kita tuh udah dijual gitu kan ya, dijual gitu. Jadi sering misalnya apa namanya di telepon bank, yang paling sering adalah di telepon bank ya. Kita lagi mikir keras gitu ya. Terus tiba-tiba ditelepon, kita pikir itu telepon penting. Ternyata ditawari kartu kredit gitu. Sering banget gitu ya. Bahkan ibu saya itu karena nomor rumah itu kesebar-sebar, kan nomor rumah kesebar karena di sekolah kan minta nomor rumah kan ya. Minta nomor rumah gitu lah ya. Terus tiba-tiba ada yang mengabarkan ponakan saya itu jatuh dari lantai 3 gitu. Dan terluka masuk rumah sakit gitu. Nah, karena ibu saya udah umurnya 70 tahun gitu ya. Jadi ketika ditelepon gitu, Ibu, cucu ibu masuk rumah sakit. Ya ampun, sebut aja namanya Anita. Ah ya, Anita ya, gitu kan, yang sekolah SMA kan, SMA ini kan gitu. Jadi eh, itu karena kesebar-sebar gitu dan bisa dibohongin. Jadi ibu saya panik banget gitu, terus kemudian nelpon terus minta dianterin ke rumah sakit gitu-gitu. Nah kayak gitu kan sering banget ya. Atau saya pernah ditelepon karena menyebar nomor nomor saya ke tempat sekolah, di sekolah ya. Di sekolah kan selalu mencantumkan itu ya. Terus ada tiba-tiba dari luar itu telepon, terus anak-anak di sana juga jatuh dari lantai 3 gitu misalnya kayak gitu. Itu tuh sering banget terjadi. Nah, apalagi foto gitu. Kalau nomor itu kita tuh bisa menuliskan gitu ya, atau mengucapkan gitu. Nah, kalau foto itu kita nongol dari pintu aja itu langsung bisa difoto gitu ya. Tanpa sepengetahuan kita. Begitu canggihnya teknologi, begitu canggihnya hidup di negeri Konoha yang nggak ada aturan soal teknologi ini gitu. Kayak gitu kan, aturan soal teknologi itu undang-undang ITE yang menjerat kita gitu. Kalau misalnya kita protes tuh kita bisa dilaporkan, itu aja kan ya gitu. Nggak ada tuh. Nah, selagi kita hidup di dunia nyata itu bermasalah, di dunia maya itu 5 kali lebih bermasalah gitu ya. Kalau banyak kekerasan seksual di dunia nyata, di dunia maya itu lebih lagi, apalagi netizen-netizen, buzzer-buzzer, influencer gitu ya. Malah Konde.co ini menyebutkan bahwa ada 3 penumpang gelap demokrasi di teknologi. Pertama adalah buzzer yang digunakan kekuasaan untuk menindas. Yang kedua adalah influencer yang sibuk cari cuan dan sekarang sibuk cari kekuasaan gitu ya. Yang ketiga adalah
netizen yang suka ngomong nggak sedap gitu ya. Nah itu karena teknologi itu tiba-tiba datang dan nggak ada aturannya. Nah sebenarnya misalnya kita tuh bisa bikin aturan sendiri gitu. Ada aturan-aturan sendiri yang kita mengadopsi dari beberapa negara yang kita sepakati gitu. Misalnya di Zoom ini ya, itu kita bisa bertanya, boleh nggak difoto gitu. Kalau nggak difoto, itu harusnya dikasih apa namanya, dikasih tanda gitu bahwa tidak boleh difoto gitu. Misalnya bajunya dikasih kertas warna kuning yang gede gitu, sehingga dia nggak boleh difoto. Dan yang nggak boleh difoto ini dia ada di tempat duduk sendiri gitu ya, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan misalnya itu nggak boleh difoto gitu. Begitu juga ketika demo gitu. Tapi demo itu kan misalnya korlapnya bilang bahwa nggak boleh difoto yang sebelah kanan, yang boleh difoto hanya sebelah kiri gitu. Walaupun itu ruang publik ya, yang orang boleh memotret gitu ya. Tapi ketika itu misalnya disepakati itu bisa gitu. Nah, orang-orang atau teman-teman yang menggunakan moncong tadi itu memanfaatkan gitu situasi bahwa itu ruang publik gitu, maka semua orang boleh difoto gitu. Padahal kita harus meminta izin gitu untuk difoto. Ketika misalnya kita diminta izin untuk boleh nggak menuliskan nomor telepon, boleh nggak dituliskan menerima menuliskan alamat itu harus minta izin gitu. Seperti wajah kita yang mau diambil tuh harus minta izin gitu. Kalau nggak minta izin, nanti kita akan di mana-mana gitu. Wajahnya di mana-mana, terus ketangkep tiba-tiba gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi di satu sisi, misalnya kita kan suka bermedsos gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita harus punya aturan sendiri gitu ya untuk aman di medsos gitu ya. Apa aman untuk kalau aman di foto itu tadi tuh aku agak bingung tuh gimana cara ngomongnya ya. Yang bisa dilakukan adalah protes gitu ya. Protes karena aku nggak mau difoto kok difoto gitu. Nah kalau untuk di medsos itu misalnya anak-anak di bawah 18 tahun itu misalnya jangan difoto gitu ya. Kalau difoto nanti nggak aman buat dia gitu-gitu ya. Terus bikin perjanjian dengan sekolah, bikin perjanjian dengan ruang-ruang baru, seminar, diskusi, demonstrasi gitu-gitu untuk membuat aturan bahwa udah yang boleh difoto, ada yang enggak. Maka di dalam sebuah seminar itu selalu ditanyakan, keberatan nggak? Kalau yang keberatan, pakai apa kertas yang kemudian ditempel gitu. Nah, itu sih. Jadi kita bikin aturan-aturan baru di negeri Konoha yang belum ada aturannya ini gitu. Jadi itu aja sih yang sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan gini. Karena aku percaya bahwa jika aturan ini diterapkan gitu, semua orang itu akan melihat bahwa ini merupakan cara-cara baik gitu ya. Karena ada kesepakatan-kesepakatan yang dibikin bersama. Nanti orang lain akan menularkan bahwa ada cara-cara baik, ada cara-cara baik gitu. Nah, dan mengajak orang untuk kritis gitu ya. Nggak tiba-tiba orang bank itu telepon gitu ya. Nggak tiba-tiba misalnya penipu-penipu menelpon gitu-gitu ya. Itu kan karena kita udah kesebar di mana-mana. Nanti tiba-tiba wajah kita jadi wajah AI gitu ya. Aduh, ini emang keren banget kok gayanya gitu. Wajah kita jadi wajah AI seolah-olah kita melakukan kekerasan gitu misalnya. Itu sangat bisa terjadi. Jadi revolusi industri 4.0 kita belum punya aturan dan sekarang sudah revolusi industri 5.0 di mana AI itu pemerintah baru mengeluarkan surat edaran yang sifatnya tidak mengikat gitu. Jadi ya seenaknya aja masih boleh gitu. Itu sih komentarku. Terima kasih ya untuk ceritanya tadi. Sangat menggelitik dan bikin geli dan bikin sebel gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lufiana. Terus mengenai izin publikasi ya, kita di Aja Documentary Forum sendiri ada konsen ketika kawan-kawan mengisi form registrasi untuk minta izin dipublikasi ya. Jadi kami sangat menghargai dan berharap jika kawan-kawan sekalian mau mengisi form registrasi tiap hadir di ADF. Oke. Kebetulan waktu juga sudah habis. Terima kasih Mbak Lufiana dan Kak Ihan. Kalau kata anak muda sekarang, malam ini sangat daging ya, isi semua, nggak ada yang kosong. Jadi saya pun pulang ini langsung berpikir berat walaupun saya masih 18 tahun, tapi sangat
beruntung bisa hadir di forum ini sebagai pelajar juga, dan ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Mbak Luffy dan Kak Ihan. Aku dikit ya, Ya. dikit aja. Kalau persoalan di media itu tidak hanya dialami oleh jurnalis ya, tapi yang sering luput juga adalah teman-teman yang mereka bekerja sebagai tenaga marketing. Jadi misalnya mereka ini kan sering dianggap sebagai ini ya, itu tadi yang kriteria misalkan harus berpenampilan menarik, harus cantik. Kenapa dianggap dia menjual atau potensial untuk mendatangkan iklan. Bahkan misalkan ada salah satu teman saya itu ketika dia proses pengurusan iklan ke pemerintah, dia pernah tuh telapak tangannya tuh diklik-klik oleh pejabat yang dia jumpain di situ gitu. Tapi itu tadi karena dia nggak paham, ketika dia balik ke kantor dia cerita dengan aku gini tadi ya, kita yang wah kamu nih udah gini nih, tapi karena dia nggak paham. Terus pernah juga ada kasus teman saya sekitar 10 tahun yang lalu, laki-laki, dan dia itu ditolak untuk bekerja menjadi salah satu jurnalis karena secara fisik dia kemayu gitu. Padahal dia punya kemampuan menulis yang bagus, dia tidak bermasalah untuk ketemu orang misalnya untuk bekerja yang misalkan jurnalis kan kita tahu ya kerjanya itu membutuhkan energi yang luar biasa dan dia tidak masalah dengan itu. Satu-satunya yang menjadi masalah ketika dia penolakan adalah karena dia kemayu. Padahal kan jadi kadang-kadang begini, ada masalah juga di sebagian orang, kemayu itu diidentikan dengan sesuatu gitu. Jadi ketika dia kemayu dianggap dia misalkan LGBT, tidak diterima, padahal tidak seperti itu juga. Artinya kalau kita berbicara soal identitas-identitas lain yang di luar laki-laki atau perempuan, orang kemayu ataupun misalkan perempuan tomboy, ya tidak serta-merta juga dia orientasi seksualnya itu berbeda gitu kan. Lagi-lagi ini soal perilaku menyimpang. Kenapa misalnya di Indonesia atau di Aceh seperti itu dianggap tidak menyimpang? Karena itu berbeda dengan nilai-nilai norma budaya yang kita anut. Jadi kadang-kadang ini juga harus kita clearkan ya. Kenapa terjadi penolakan? Karena memang itu berbeda dengan nilai-nilai yang kita anut secara kolektif di masyarakat kita. Bisa jadi di tempat lain justru yang seperti kita ini yang dianggap sebagai perilaku menyimpang. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Berarti kita memang harus hati-hati dalam berpersepsi terhadap orang. Oke, sudah hampir habis waktu. Apa ada sesi foto bersama Bang Arit? Oke, ayo ke depan ya. Kak Ihan.